pagi healthy lover semuanya. Hari ini kita kembali podcast hari ini tanggal 10 November 2021 bertepatan dengan Hari Pahlawan ya. Jadi sebelum kita podcast kita ucapin dulu selamat Hari Pahlawan 10 November 2021. Semoga para pahlawan yang sudah tiada mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, hari ini tema kita apa nih? Insya Allah hari ini kita mau ada podcast tentang HIV pada ibu hamil. HIV pada ibu hamil. Sebelumnya saya bersama dengan narasumber yaitu pengelola program HIV di Puskesmas Grogol dengan Ibu Yayat Inayati Eskepnes ya. Perkenalkan dulu Bu, apa sebenarnya udah pada kenal nih? Udah pada tahu ya dengan Ibu Yayat. Terima kasih sama Bu Haya atas waktunya. Sebelumnya saya perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Inayati, saya pemegang program HIV/AIDS dan IMS di Puskesmas Grogol sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang. Lama banget ya. Oke, kali ini Bu Yayat akan menyampaikan tentang HIV pada ibu hamil. Sebelumnya kita sudah sering ya Bu Yayat ya podcast atau enggak memberikan edukasi kepada masyarakat tentang HIV gitu kan, baik di medsos ataupun secara offline ya. Nah hari ini khusus HIV pada ibu hamil. Jadi memang HIV itu kan ada pada semua ya, bahkan pada bayi pun juga bisa terkena gitu HIV. Nah kali ini untuk HIV pada ibu hamil akan lebih dibahas dan dikupas. Nah, bagaimana sih sebenarnya kalau HIV pada ibu hamil itu penanganannya mungkin Ibu ya, kemudian juga penanggulangannya, kemudian juga yang terpenting adalah pencegahannya, dan kalau sudah terkena pada ibu hamil apa yang harus dilakukan, seperti itu ya Bu Yayat ya. Baik, langsung aja Bu Yayat dimulai. Boleh. Kita mulai aja ya. Kenapa pada hari ini kita ambil HIV pada ibu hamil? Karena memang khususnya di Kecamatan Grogol, di wilayah Grogol itu dari beberapa yang ketemu temuan HIV positif dari Puskesmas Grogol, 50% diantaranya dari ibu hamil ya. Dari 8 itu ada 4 orang yang dari ibu hamil ya. Jadi memang semua kita tuh beresiko terinfeksi HIV, terutama ibu hamil itu memang resiko menularkan ke bayinya. Dari mana sih penularan HIV itu? Pertama, satu dari melalui darah ya. Yang melalui darah itu bisa dari ibu hamil yang menularkan ke bayinya pada saat proses kelahiran. Yang kedua, melalui cairan sperma dan cairan vagina, yang melalui hubungan seks yang tidak aman ya. Artinya melalui hubungan seks yang tidak aman itu adalah berhubungan seks yang bukan dengan pasangannya atau berhubungan seks yang memang salah satunya adalah dia memang sudah terinfeksi HIV. Yang ketiga itu bisa dari ASI ya. Jadi kalau ibu hamil, semua ibu hamil wajib diperiksa laboratoriumnya yang namanya triple eliminasi ya. Triple eliminasi itu adalah pemeriksaan HIV, sifilis, dan HBsAg. Itu sudah diwajibkan ya. Jadi triple eliminasi itu apa? Tentang HIV, pemeriksaan HIV, sifilis, dan HBsAg. Nah, itu hepatitis ya. Jadi kalau untuk ibu hamil wajib diperiksa itu memang karena banyak keuntungannya ya. Kalau seandainya ibu hamil nih periksa HIV-nya positif. Nah, secepatnya pada saat ketemu ibu hamil itu HIV-nya positif, secepatnya kita obatin. Kita obatin untuk akses ARV. Kenapa? Karena untuk mencegah penularan pada bayinya ya. Jadi artinya memang ibunya sudah terinfeksi, tapi kita cegah jangan sampai bayinya terinfeksi HIV ya. Jadi kalau ada ibu hamil itu harus diperiksa HIV-nya, sifilisnya, hepatitisnya. Pemeriksaan itu bisa diperiksa di mana saja ya. Tapi karena kita program pemerintah, semua puskesmas yang ada di wilayah Cilegon sudah bisa melakukan pemeriksaan tersebut. Berarti tiga pemeriksaan ini bisa dilakukan di bisa.
tanpa dipungut biaya ya. Oke, apakah ini khusus ada ibu hamil? Apakah buat masyarakat bisa? Kalau untuk HIV sifilis itu bisa untuk masyarakat ya. Tapi kalau untuk hepatitis itu yang ada indikasi aja. Ya. Bumil. Ya, kalau untuk bumil semua. Oke. Tanpa indikasi pun harus diperiksa hepatitis, HIV sama sifilisnya. Kalau seandainya ibunya HIV-nya positif, itu harus diobatin secepatnya. Kenapa? Supaya bayinya tertularnya resikonya rendah. Jadi dengan meminum obat itu virusnya dia akan lemah, ya. Jadi dia tidak menguasai si ibu yang akan nanti menularkan ke bayinya. Memang sih ada beberapa ibu hamil yang sudah lahir ya. Alhamdulillah di wilayah kita juga di Grogol sudah ada beberapa ibu hamil yang lahir dan anaknya alhamdulillah sudah dites dan hasilnya negatif. Jadi belum tentu ibunya HIV positif, kemudian anaknya yang dilahirkannya itu jadi positif itu belum tentu ya Bu. Belum tentu, iya. Kalau penanganan waktu hamilnya itu bagus ya, terkontrol istilahnya, berarti memang bisa bayinya juga jadi negatif. Negatif. Gitu. Karena memang kita setiap ada jadi kita ada ya, kalau bayinya itu sudah lahir, ibu hamil HIV positif itu lahirannya harus direncanakan rumah sakit. Kenapa? Karena bayinya juga harus minum ARV, ya. Jadi untuk pencegahan, ya. Pencegahan lahir itu langsung meminum langsung minum selama 3 minggu. Jadi nanti setelah itu baru ada pemeriksaan yang namanya EID. EID itu pemeriksaan sedini mungkin untuk mengetahui apakah si bayi bisa ketahuan apakah dia terinfeksi apa enggak. Jadi makanya kalau ibu hamil itu kita sarankan untuk dianjurkannya untuk kelahirannya secara direncanakan dan memang harus ke rumah sakit karena yaitu untuk mencegah penularan ke bayinya. Jadi untuk ibu hamil itu kita adalah tujuannya untuk mencegah penularan ke bayi dan memutus mata rantai HIV tersebut pada keluarga. Jadi ini pengumuman juga ya kepada warga Kecamatan Grogol khususnya nih ya, yang memang ingin memeriksakan HIV-nya, kemudian sifilis dan HBsAg itu bisa di puskesmas ya. Itu bisa ada jadwalnya nggak Bu Yaya? Atau hari Kalau apa? untuk ibu hamil kita sudah buka pelayanan 3 hari ya. Untuk ibu hamil itu pelayanannya setiap hari Senin, Kamis dan hari Sabtu. Ya. Tapi kalau untuk pelayanan selain ibu hamil, kita buka pelayanan setiap hari Kamis. Kamis aja? Ya, Kamis aja. Untuk triple eliminasi ini? Bukan. Kalau untuk hari Kamis itu, yang khusus hari Kamis biasanya untuk orang-orang yang memang dia beresiko terinfeksi HIV. Kalau saya terinfeksi HIV enggak sih? Boleh datang ke Puskesmas Grogol, nanti kita ngobrol. Ketemu dengan Bu Yaya tentunya ya? Iya, betul. Kalau nggak ketemu dengan saya, bisa dengan Dokter Nipa juga. Nanti di situ kita ngobrol apakah ada yang perlu diperiksa atau gimana. Nanti kalau memang perlu kita periksa langsung ke laboratorium dan hasilnya juga bisa langsung ketahuan saat itu juga. Hari itu langsung ya pemeriksaannya. Baik, healthy lover semuanya. Jadi kita ya semua masyarakat, semua orang gitu bisa saja terpapar HIV/AIDS gitu karena memang penularannya itu juga kan agak mudah ya Bu ya, karena walaupun memang harus melalui darah atau persalinan gitu, tapi bisa jadi gitu masyarakat juga ada yang terpapar gitu. Jadi jangan udah nggak tabu lagi HIV gitu ya, HIV itu sudah tidak tabu lagi karena memang juga kalau pengobatannya teratur dan rutin, insya Allah juga bisa sehat gitu, bisa sehat ya walaupun memang virusnya masih ada dalam tubuhnya ya. Kalau untuk virus kalau memang sudah masuk ke badan kita, dia virus tidak akan bisa keluar lagi. Artinya dia virusnya tidak bisa mati, tapi si virus itu bisa lemah. Artinya dengan ARV tadi tersebut ya. Jadi artinya si virus itu lemah itu dia tidak bisa menguasai badan kita. Jadi kita bisa sehat. Kita bisa sehat, bisa seperti biasa. Bisa berumah tangga, bisa aktivitas, bisa bekerja seperti semula, bisa berumah tangga, bisa merencanakan punya anak lagi bisa. Kalau kita sudah kondisinya sudah bagus, untuk bagus itu ya kita harus minum ARV tersebut.